seberapa pantas di motor lu gitu kan. Betul sih. Nah, Jangan lupa subscribe, comment, and like Ayah Robi Kencana dan share ke teman-teman kalian. halo, balik lagi gue dengan Robi. Kali ini gue punya kesempatan sekarang ini untuk mengunjungi salah satu tempat produksi yang namanya Karbon. Nah, gue udah ada di depannya Garage Karbon 26. Kita langsung masuk aja, kita lihat proses karbon itu seperti apa, kualitas bahan seperti apa, dan juga kita nanya harganya lah. Kita langsung masuk aja ya. Kita nemuin orangnya, ini dia. Halo, Cong. Ini dia nih yang punya Garage Karbon 26. Ya. Cong, kenal dong nama lu. Congki, panggilnya Congki. Nah. Garage Karbon 26. Nah, Cong, Karbon ini kan sebenarnya udah mainan lama. Iya Ya benar. kan, dari era gue waktu masih tua. Waktu masih tua gitu. Karena gue muda gitu. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman mungkin salah kaprah lah tentang si Karbon itu sendiri. Iya. Ada yang pakai stiker, mungkin mau nyari murah meriah, ada yang pakai cat yang kayak Water printing lah ya. water printing ataupun cat biasa yang airbrush, yang kan dia cuma ada dua motif ya, hitam putih gitu doang. Betul. Nah, sekarang kan kita coba kasih tahu, edukasi ke teman-teman, mungkin dia pengen tahu proses pembuatan karbon itu sendiri seperti apa, ataupun media apa aja yang bisa di karbon dan juga mungkin harganya. Boleh ya. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari sini aja kali ya. Boleh. Kita langsung dari luar aja, langsung lihat aja. Nah, ini apa nih? Kalau ini kita dari tahap proses penggosokan. Penggosokan. Jadi setelah ditempel karbonnya dan setelah diresin, nah langsung ada tahap namanya proses penggosokan pakai amplas. Bukan finishing ya? Finishing ntar beda lagi. Oh, beda lagi. Oke. Kayak gini nih contohnya nih. Jadi contohnya ini dari tahap pakai ampas yang kasar sampai paling halus. Dari sini langsung kita tahap ke dalam ya? Dalam. Oke. Nah, di sini tahap pemotongan. Oke. Tahap pemotongan ya? Pemotongan. Sini ada tim buat motong bahan karbon. Jadi sesuai dengan bentuk dari partnya tersebut. Nah, ini salah satu contoh karbon Kevlar hologram. Hologram kayak gini. Hologram biru. Yang ini? Ini untuk motif standarnya. Motif standar hitam. Dan emang basicnya sebenarnya hitam ya? Basicnya emang karbon Kevlar tuh hitam, tapi cuman sekarang dari kemajuan zaman kali ya. Jadi banyak varian karbonnya sekarang, motif-motifnya. Warnanya. Untuk kita biar nyeting nanti masuk ditempel, nah kita nyeting kayak gini dulu. Contohnya, di mal? Di mal. Oh, berarti sama kayak gue bikin tangki juga gue di mal. Jadi kita punya media kayak gini, dan kita nggak asal motong-motong aja. Jadi kita nggak kehabisan bahan kebuang sia-sia ya. Betul. Mana lagi, Cong? Ini di finishing nih. Oh, ini finishing. Ini finishing yang udah kita kerjain, udah dipoles semuanya. Tinggal kita rapihin untuk bagian-bagian yang samping-sampingnya aja kita rapihin. Ini ngerinya kan di sini kan ada resin-resin yang tertinggal ya. Dari resin-resin tertinggal sama bagian kayak lem-lemnya gitu, kita rapiin semua. Kita cek quality controlnya semuanya. Kalau udah oke, dibungkus, kita siap kirim. Gitu. Dan dia tahan goresan nggak sih? Tahan goresan ya, tapi kalau misalkan dia goresnya terlalu kencang, pasti ada goresan gitu kan, atau nggak retak gitu sih. Ini kan licin gini sebenarnya, ini resinnya ya. Berarti kalau dicat tuh kayak pernis. Kalau kita di sini nggak main pernis, di sini full pure resin. Nah, terus sekarang kita arah kemana lagi, Cok? Dari sini proses keluar lagi. Kita diusir, Pak.
Nah, ini salah satu yang udah ditempel nih. Nih, ditempel seperti yang tadi. Jadi setelah dipotong-potong, di mana kita tempel. Kita tempel semuanya nih dengan bentuk yang sesuai. Boleh pegang nggak? Boleh, boleh. Oh, ini belum ada resin. Belum ada resin, baru kita tempel aja nih. Nempelnya apa, Cong? Dia maksudnya model kayak stiker gitu. Bukan. Dia ada lem khususnya. Oh, lem khususnya buat nempelin ini. Iya, gitu. Jadi kalau untuk bidang kayak gini nggak asal nempel aja. Jadi kan kita tentuin alurnya. Jadi nggak nanti di bidang yang lurus kayak gini ngerinya alurnya mencong-mencong. Tuh makanya saya jaga di sini biar alurnya rata semua. Dari sini kita langsung masuk ke mana lagi? Ke dalam. Ayo kita lihat ke dalam. Kayaknya bau-bau kimia nih. Ini ada tukang ini. Waduh. Oh, ini resinnya nih ya? Ini resinnya. Jadi setelah masuk dari luar tadi, langsung kita bikin resinnya sesuai dengan kebutuhan di dalam. Bidangnya gitu sih. Kalau itu sama kayak itu? Ya, sama itu. Nah, nih lihat nih. Kalau tadi tuh si fairingnya, dan ini contoh-contohnya di media lain kayak spakbor, lain-lainnya ada. Nah, Cong, ini bagian apa nih, Cong, sekarang? Kalau ini kita masuk di sini lengket nggak? Nggak ya? Lumayan. Nah, di sini tahap kita penyiraman. Di sini penyiraman, kita penyiramannya sampai 8 kali sampai 10 kali penyiraman. Media kecil gede nyiramnya segitu banyaknya? Iya, soalnya kan kita kan nggak pakai pernis. Kan? Ya, kalau misalkan ketipisan juga pun ngerinya nanti dia ada timbul kayak ngerinya ngangkat gitu, ketipisan bisa. Jarak waktu dari lapisan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya berapa lama tuh? Itu perkiraan lu aja yang biasa 5 menit sampai 10 menit lah. Tergantung misalkan kita dari awal dari sini muter, nah sampai sini ini udah kering lanjut lagi gitu sih. Oh, jadi dia lebih ke kayak semacam estafet ya? Estafet sih. Oke, ini kering lanjut gitu ya. Oke. Nah, ini bisa lihat prosesnya seperti ini. Nah, ini dia nih. Jadi pakai kuas seperti biasa. Mas, kena tangan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aman? Aman. Bener, ntar lengket lagi tangannya. Jadi keras lagi. Lengket pasti. Tapi pakai thinner hilang. Oh, pakai thinner hilang? Oh, jadi kalau yang pakai resin, bisa kena tangan resin, lo pakai thinner juga udah aman lah. Takutnya kelamaan gini, tangan lo jadi kaku begini aja kan. Nah, sian juga lo ntar. Nah, Cong. Dari sini tadi kita mana? Udah tahap sini tadi ke? Kita ke belakang untuk pemotongan sih. Oh, pemotongan. Oh, ada tempat pemotongan ya? Ada. Kalau tadi pemotongan bahan, sekarang pemotongan yang udah di resin gitu ya, yang udah kering. Oh, ini ruangan motongnya. Nah, potong di sini kan semuanya kalau jadi debunya itu biar nggak keluar sih. Oh iya. Soalnya di sini kena debu resin itu gatel. Ini udah semua berarti, Cong ya? Udah semua. Tinggal pengen untuk penempelannya kan lagi belum nempel gitu. Nempelnya di depan. Oh, untuk nempel di depan. Oke. Nah, ini untuk proses penempelannya di sini nih. Nempel apa tuh? Nempel si karbon. Oh, yang tadi. Oh, ini pakai yang tadi lu bilang lem khusus. Betul. Jadi contohnya bidang ini. Nanti kita tempel yang sudah dipola. Oh, yang sudah dipola di dalam sesuai dengan ukuran dia. Langsung kita tempel ke bahan-bahannya. Oke. Gitu. Ini lem. Ini ya lem jalkutnya sih. Ini kita bikin sendiri, enggak. Oh, ada ramuannya. Nah, kita racik sendiri gitu sih. Oke. Mau lihat cara penempelannya? Oke, boleh. Nah, kita lihat nih. Ini kebetulan mumpung ada. Ada yang penempelnya juga nih. Coba kita lihat. Ini dilem ya, Cong? Ya, itu jadi buat pegangan di sini. Jadi nanti ketika kita lagi mau dibalik ini posisinya, jadi nggak di sini pun resinnya nggak berantakan gitu kan. Tapi jadi jelek dong belakangnya. Nanti kan itu di tahap finishing. Oke. Nah, nanti finishingnya kita rapin semuanya. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau lo lihat di sini pemasangannya begini nih, dilem dulu, nggak perlu khawatir karena
Nanti setelah finishing ini akan dibongkar dan akan kembali seperti semula gitu ya? Iya, betul. Oke. Berarti habis segini langsung nih ya? Iya, dari sini nanti Kalau nggak kering? ya. Jadi jangan terlalu lama gitu sih. Harus banyak ngasih. Nggak terlalu banyak juga pun nggak bagus gitu kan. Jadi lemnya disesuaikan. keluar. Sesuaikan dengan kebutuhan aja. Nah ini kan kalau kayak gini kan buat tempat baut ya biasanya. Nah kalau itu nanti juga dibersihin juga? Iya, nanti tempat baut itu kena juga. Oh, kena karbon juga. Oh. Mungkin yang bagian dalamnya aja sih yang harus dibersihin lagi nanti pas di finishing ya. Nah, ini tahap kayak gini. Ini tahapnya nih. Langsung lihat. Nah, seperti ini dia. Nah, ini dia. Mas kalau salah gara-gara lu Mas. Kalau ini langsung nempel? Iya, kayak langsung gini. Langsung gini. Jadi kita enggak, maksudnya langsung keras enggak pasti tempel? Enggak. Penting pas kita lagi nempel gini udah lemnya nggak keras, masih agak jadi masih bisa ya geser-geser masih gitu bisa digeser ya. Dari sini kita tahap ke udah selesai berarti ini ya? Dari sini udah semua tahap udah ya? Udah. Nah sekarang dari tadi kita masuk sampai dengan tahap akhir sudah kita liput proses pengerjaannya. Habis ini kita langsung ke tempat store ya, Cong ya? Ke workshopnya. Ke workshopnya, ke store dia, tempat dimana beberapa yang memang sudah jadi. Tinggal yang customer ngambil segala macam. Nanti kita akan berbincang-bincang sama Coki lebih lanjut di sana. Oke, ikutin aja langsung ya. Nah sekarang kita lagi ada di workshopnya si Congki, yaitu Garage Carbon 26. Ya gue langsung bertanya aja sama dia, Cong, selama ini lu mulai ini dari kapan sih Cong? Main karbon ini pertama kali itu 2014. Gua itu ikut kontes dan kepincut sama Carbon Kevlar. Dari situ baru deh gue ngejalanin akhirnya untuk main Carbon Kevlar nih di bidang gue masuk nih dengan otomotif gitu, masuk di permetikan sport apa gitu. Jadi ini jadi peluang bisnis lu. Peluang bisnis gue. Jadi udah cukup lama lalu pengennya sudah 6 tahun, berarti lu udah benar-benar memahami banget lah ya dunia seperti ini gitu. Nah biasanya nih yang teman-teman yang order ke lu nih motor apa sih Cong? Kebanyakan Cong? Kebanyakan sih Matic, Matic, terus sport juga ada. Untuk racingnya ada juga? Racingnya ada. Nah biasanya nih Cong ya, kalau ketika mereka untuk mengkarbon si motornya sendiri, mereka tuh biasanya full nggak sih? Atau hanya bagian aja atau gimana? Lu cukup nerima, Cong gue cuma behel doang atau baut aja 1 biji deh lu karbonin, lu bisa terima nggak sih? Terima semua. Terima. Nggak harus 1 set? Nggak juga kan. Jadi saya arahin. Jadi nggak sebenarnya misalkan dia mau karbon, tapi kan kadang-kadang yang kalau misalkan yang baru gitu kan dia nggak paham. Nggak paham sama kayak dunia customer. Kita harus istilahnya kayak ngasih edukasi ke mereka. Ngasih edukasi ini bagusnya untuk motor ini dengan bodinya misalkan warna merah, kita ini cocoknya untuk karbonnya warna hitam. Jadi kita ada perpaduan semuanya sih gitu kan. Jadi nggak asal udah bagus karbon nggak kan, soalnya ngerinya karbon mahal. Jadi ngerinya kita bosan lihat lagi gitu kan. Jadi lu juga bisa dibilang menghindari tuh teman-teman yang memang asal mengkarbon aja. Jadi ini di sini nggak melihat bahwa dia ada duit atau enggak gitu ya. Betul. Yang penting intinya adalah seberapa pantas di motor lu gitu kan. Betul sih. Kalau misalkan
full satu motor tuh di karbon Kevlar juga kayaknya jadi aneh. Kan karbon Kevlar kan ibaratnya buat pemanis aja, kan di motor. Gitu sih. Paham. Jadi sebenarnya ini karbon Kevlar ini sebenarnya bisa dibilang tujuannya untuk mempercantik aja, mempercantik make upnya si betul. motor lah ya. Jadi memang pasti dari lu juga mengarahkan gitu. Ya kadang kalau gitu mengarahkan gitu kan. Kalau misalnya belum tahu paham gitu kan. Kalau misalnya udah paham, ya kita tinggal ngikutin si customer. Oke. Kecuali kalau dia memaksa lah ya. Kalau itu kan kadang-kadang kita juga masih kebebasan mereka juga. Betul. Ya mereka mau gitu berarti, tapi yang penting mereka sudah tahu resikonya nih. Betul. Maksudnya ini kurang pas mereka udah oke, ya udah gitu ya. Nah, ini gue ada nanya nih malu nih. Kadang orang berpikir karbon Kevlar itu adalah ini juga sama ya namanya karbon Kevlar. Anggapan orang mungkin sebagian ada yang menganggap karbon Kevlar itu adalah seperti yang ada di mobil nih, anti peluru atau segala, atau di rompi-rompi anti peluru. Sama nggak sih sama yang dikerjakan? Kalau yang untuk otomotif ini kayaknya beda bahannya. Bahannya beda. Kalau karbon Kevlar itu kan ada WTP, carbon water printing. Terus ada karbon Kevlar yang bahan ini kayak gini. Itu dan dari teknik pengerjaannya pun berbeda. Jadi memang buat yang bisa dibilang untuk sama-sama karbon Kevlar namanya, tapi fungsi dan bahannya itu beda ya. Oke. Nah, ada juga yang jual stikernya nih. Oh iya. Ya kan, di pinggir jalan. Iya. Nah, itu kan kalau lihat sekilas ya, ketika udah ditempel dia juga mengkilap. Sama ya. Si karbon juga mengkilap, motif juga bisa dibilang mirip. Lo yang membedakan itu dia stiker atau yang seperti lo kerjakan di bagian mana? Yang membedakannya ya yang jelas terlihat di depan mata deh. Kayak lebih 3D gitu sih. 3D di bahan karbonnya itu. Bidangnya. Si karbon asli nih. Iya. Oke. Kalau stiker? Kalau stiker kan nggak terlalu 3D banget. Itu yang membedakan antara karbon stikeran atau memang seperti ini. Nah, kalau tadi gue nanya itu, sekarang gue nanya lagi. Tadi yang lo kerjain itu apa tuh? Karbon lapis. Iya, lapis. Nah, kan juga ada yang pengen tahu tuh antara perbedaan karbon lapis dengan karbon fiber ya. Kalau karbon lapis tuh jadi part aslinya, part asli motornya itu baru dilapis dengan selat karbon Kevlar. Kalau dia ada stikernya, mesti diklet tuh nggak? Stiker diklet. Pokoknya mau body halus, misalkan ada catnya, itu kita habisin semua. Jadi biar buat nempel di lemnya, lem jalurnya itu. Jadi kalau dia ada stiker, dia ada cat, berarti itu lu yang ngebuang semua. Iya. Berarti nggak jauh beda sama si fiber, kan fiber juga kan basic awalnya juga sama aja, apa gimana? Kalau fiber itu kan kita lebih kayaknya kalau untuk karbon itu lebih menyatu banget sih dibandingkan kayak ABS, dan lebih ringan sih. Jadi itu bedanya antara yang lebih ringan, yang lapis sama yang fiber. Pertanyaan gue yang terakhir deh, Cong. Harga deh itu udah pasti banget yang akan ditanya ke semua orang lu. Iya sih. Minimal maksudnya perkiraan lu dari mulai berapa sampai ke berapa gitu. Kalau harga itu kita hitungannya bukan per senti. Kita hitungannya per item. Per item. Contohnya itu yang simple deh. Ini diambil contohnya nih. Ini apa nih? Ini visor. Visor ini fiber. Fiber ya? Fiber. Ini kena 500 sampai 600.000 sekitar, jadi tergantung dari motif. Batok Mio. Batok Mio itu sekitar 500 sampai 550. Kalau kita kan di sini jadi kita lihat dulu bentuknya, tingkat kesulitannya, udah gitu bahan produksinya yang kita pakai itu yang standar apa yang lebih bagus gitu. Gua nggak ngerti maksudnya standar lebih bagus itu dari bahan produksi ininya, dari selat karbonnya. Selat karbon itu kan yang standar kan banyak. Ada yang dual 220. Misalkan contohnya kayak gini. Ini contoh-contoh bahan. Nah, ini contoh-contoh bahan semua. Misalkan ini 220. Ini bukan 220 yang ini. Kan dia ada 220, 200, 240. Nah,
Ada yang dari Cinanya, ada yang dari Jepangnya katanya gitu kan. Oh, Cina bisa lebih murah ya. Intinya PKI kebutuhan dari si rumah produksi. Betul. Lo mau pakai mana nanti dibalik lagi ke si customer ya. Lo mau pakai biasa yang menengah atau yang atas. Nah, mungkin itu aja yang gue tanyain ke Chongki mengenai si karbon ini. Pada akhirnya gue lihat sendiri. Teman-teman juga lihat sendiri kan proses dari mulai pengerjaannya Cong ya, sampai dengan finishing, dari harga segala macam. Untuk media tuh yang pasti besi apa masuk semua ya. Bisa masuk. Nah bisa masuk semua. Nah tapi memang di dunia custom sendiri pun untuk di dunia biasa yang gue jalanin sekarang tuh gue sih belum pernah nemuin gitu. Apakah cocok atau tidak karbon ini jadi pemanis dunia custom, nanti kita akan coba. Nah buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai harga, mengenai media apa yang akan lo mau untuk di karbon, dan apapun baik itu motor matic, sport, apapun lah, sampai mobil, sampai motor custom pun, lo bisa komen aja di bawah. Jom, gue thank you banget, akhirnya gue tahu jadi karbon. Sama-sama nih. Ya kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe Hobi Kencana. Semoga bisa juga tentang karbon ini bisa bermanfaat, mengedukasi dan juga menghibur teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, saksikan terus ya. Jangan lupa follow Instagramnya Garage Carbon 26. Jangan cuma di follow tapi cek semuanya. Subscribe kalau juga. Perlu order langsung. Oke, siap. Oke, thank you ya. Thank you. Sukses terus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.